Aku akan selalu mencintaimu, apapun kondisimu. Kalau kalian dengar ada orang dinikahi majikannya sendiri demi mahar ratusan juta, mungkin kalian bakal langsung ngejudge, "Ah, itu mah nikah karena uang." Jujur, dulu aku juga bakal ngomong begitu, kalau saja ceritanya bukan tentang diriku sendiri. Aku, seorang TKI dari desa kecil di Jawa, dinikahi majikan Arab usia 50 tahun yang buta, pengusaha minyak yang kekayaannya gak masuk akal. Mahar 400 juta cash akhirnya aku terima. Tapi yang bikin hidupku benar-benar jungkir balik bukan uangnya. Malam pertama, dia minta sesuatu yang sama sekali gak pernah aku bayangin. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Sampai sekarang, kalau aku ingat lagi malam itu, rasanya campur aduk, malu, takut, haru, juga entah kenapa. Terasa sangat suci. Bukan karena ada hal-hal yang kalian pikirkan, bukan. Justru karena malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar ditelanjangi. Bukan badanku, tapi niatku, hatiku, alasan kenapa aku mau menikah dengannya. Aku ini cuma anak kampung biasa. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Wonogiri, yang kalau malam cuma terdengar suara jangkrik dan bunyi motor lewat sesekali. Di sana aku cuma dikenal sebagai anak tukang kayu yang nekat berangkat ke Timur Tengah jadi TKI dengan cita-cita sederhana, lunasin utang keluarga, benerin rumah orang tua, dan semoga bisa buka usaha kecil-kecilan suatu hari nanti. Cinta, jodoh, dulu buatku itu cuman bonus kalau Allah berkenan. Tapi hidup kadang suka bercanda kan teman-teman. Di negeri orang, jauh dari keluarga, justru aku dipertemukan dengan seorang perempuan buta, kaya raya yang dunia memanggilnya Madam. Seorang pengusaha minyak yang namanya saja cukup untuk bikin banyak orang menunduk. Dan entah bagaimana, perempuan yang bahkan gak bisa melihat wajahku itu akhirnya memilih aku jadi suaminya. Waktu itu aku gak tahu kalau keputusan menerima lamarannya bukan cuma akan mengubah statusku, tapi juga caraku memandang cinta, rezeki, dan harga diri. Semuanya bermula dari satu sore panas di Riyadh. Saat aku sebenarnya hanya ingin lembur demi uang lembur tambahan. Sebelum semua ini terjadi, hidupku bisa dibilang berantakan tapi tetap harus jalan. Bapakku kena stroke ringan 2 tahun lalu, jadi sudah nggak bisa kerja berat. Ibu bantu-bantu jualan kue di warung tetangga. Adik-adikku masih sekolah. Utang ke bank keliling dan koperasi makin numpuk karena dulu aku pernah coba buka bengkel kecil-kecilan di kampung, tapi bangkrut. Setiap malam sebelum berangkat ke Timur Tengah, aku tidur di lantai ruang tamu sambil ngelihatin plafon yang bolong-bolong, mikir, besok kalau aku nggak berangkat, kita semua bakal kayak apa. Di desa, orang cuma tahu ngomong, wah enak ya nanti jadi TKI gajinya besar. Mereka nggak pernah lihat gimana rasanya nahan rindu
kerja dari subuh sampai malam, dimarah-marahin dalam bahasa yang kadang kita sendiri nggak ngerti. Aku ditempatkan di sebuah rumah mewah di Riyadh. Bukan rumah, lebih tepatnya istana. Halaman luas, pintu tinggi, lantai marmer sampai ke dapur. Disitulah aku pertama kali bertemu dengan majikanku, seorang perempuan Arab, usianya sekitar 50 tahun, kulit putih bersih, rambutnya selalu tertutup kerudung rapi, dan dia buta. Orang-orang memanggilnya Madam Laila. Katanya dia pengusaha minyak yang punya beberapa perusahaan, saham di mana-mana, dan deretan properti yang gak mungkin aku hafal satu-satu. Tapi di balik semua itu, yang paling menonjol dari dirinya bukan kekayaan, melainkan caranya mendengarkan. Pertama kali aku diperkenalkan oleh manajer rumah tangga. Dia duduk di kursi kayu di dekat jendela, ditemani suara burung di halaman. "Ini pekerja baru dari Indonesia," kata manajer itu waktu itu. Aku mengucapkan salam pelan grogi. Dia tersenyum mengarah ke suara kakiku melangkah, seolah-olah matanya masih bisa melihat. "Selamat datang," katanya lembut. "Mulai hari ini, rumah ini juga rumahmu. Tapi ingat, rumah ini berdiri bukan cuma dari marmer dan emas, tapi dari kejujuran." Kalimat itu waktu itu cuma lewat kayak angin. Aku angguk-angguk saja. Yang kupikir cuma, yang penting kerjaku benar, gaji lancar, sudah. Kerjaanku di sana macam-macam. Bersihin halaman, bantu di dapur, kadang nganterin madam ke kantor, atau ke acara dengan sopir pribadi. Bantu bacain dokumen, karena dia nggak bisa lihat, sampai jadi semacam mata baginya di beberapa pertemuan kecil. Lama-lama, tanpa sadar, aku jadi lebih sering berada di dekat madam. Dia suka nanya, bagaimana ekspresi orang ini saat bicara? Apa kau melihat dia jujur atau tidak? Awalnya aku bingung ditanya begitu, tapi mulut ini selalu berusaha menjawab sejujur mungkin. Entah kenapa, di hadapannya, bohong itu rasanya berat. Malam hari, ketika semua pekerja sudah selesai tugas, kadang aku diminta ke ruang tamu hanya untuk bacakan koran atau berita di ponsel. Dia duduk tenang, tangannya menggenggam tasbih. Sesekali dia tertawa kecil, sesekali menghela napas panjang. Di saat-saat seperti itu, aku sering lupa kalau dia majikan. Suasananya lebih mirip seorang ibu atau teman curhat yang kebetulan usianya jauh di atasku. Titik baliknya terjadi waktu adikku di kampung tiba-tiba masuk rumah sakit. Telepon dari ibu datang tengah malam. Suaranya bergetar. "Nak, kalau ada uang lebih tolong ya. Adikmu harus dirawat." Ibu malu terus ngutang sama orang kampung. Saat itu, tabunganku hampir habis untuk bayar cicilan utang dan kirim tiap bulan. Aku duduk di belakang rumah, pegang ponsel, mata panas, tenggorokan tercekat. Di satu sisi aku ingin kirim semua yang kupunya. Di sisi lain, aku tahu bulan depan masih panjang. Entah bagaimana, madam tahu kalau malam itu aku nggak seperti biasa. Setelah sarapan, dia memanggilku. "Kau berjalan seperti orang yang membawa beban di pundaknya," katanya pelan. "Apa ada yang salah di rumahmu di Indonesia?" Aku akhirnya cerita tentang adikku, utang, tentang rasa malu setiap kali ibu bilang, "Maaf ya nak, ibu belum bisa bantu apa-apa." Madam hanya diam mendengarkan. Lama, sampai aku hampir menyesali kenapa tadi kebanyakan cerita. Beberapa hari setelah itu, manajer rumah tangga memanggilku ke ruangan kerja kecil. Di sana ada madam duduk tenang dengan beberapa lembar kertas di meja. Suasana lebih formal dari biasanya. Jantungku berdegup lebih cepat. "Nak," katanya pelan, "aku sudah lama hidup sendiri.
Saudara-saudaraku, semua sibuk mengejar hartaku, bukan hatiku. Aku butuh seseorang yang bisa jadi mata dan hati untukku, bukan hanya tangan yang bekerja. Aku sudah memikirkannya. Aku ingin melamarmu. Aku kira aku salah dengar. Seorang perempuan pengusaha minyak 50 tahun, buta, melamar seorang TKI dari desa di Indonesia. Rasanya absurd, tapi itu yang terjadi. Dia melanjutkan, aku akan memberikan mahar 400 juta rupiah, bukan sebagai harga untukmu, tapi sebagai pegangan untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Tapi aku punya satu syarat. Waktu itu aku belum berani mendengarkan syarat sepenuhnya. Kepalaku sudah keburu penuh dengan bayangan Bapa yang bisa berobat lebih baik, ibu yang bisa berhenti ngutang, adik yang bisa lanjut sekolah. Di dalam hati, perang besar terjadi. Ini benar nggak ya? Ini masih namanya rezeki atau sudah jadi keserakahan? Orang-orang kampung bakal ngomong apa nanti? Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku jalan bolak-balik di koridor panjang rumah itu, lantai marmer dingin menusuk telapak kaki. Dari kejauhan terdengar suara azan Isya dari masjid. Aku duduk di tangga, menunduk, dan dalam hati cuma bisa bilang, "Ya Allah, kalau ini jalan yang Kau bukakan, jangan biarkan aku menyesalinya. Tapi kalau ini hanya jebakan nafsu, tolong tunjukkan aku." Keesokan paginya, dengan suara bergetar, aku bilang, "Aku terima. Aku menerima lamaran itu, aku menerima mahar 400 juta. Dan aku pikir setelah itu semuanya bakal jadi mudah. Ternyata aku salah. Justru dari situlah awal aku benar-benar diuji. Saat akad sudah diucapkan, tangan kami telah sah bersatu. Malam pertama pun tiba. Dan di malam itulah, dia meminta sesuatu yang sama sekali nggak aku duga. Malam itu Riyadh lebih sunyi dari biasanya. Di luar, angin gurun berhembus pelan, membawa aroma pasir dan sedikit debu. Di dalam kamar, lampu redup menyala. Bukan kamar seperti di sinetron-sinetron itu, tidak ada taburan bunga mawar di mana-mana, tidak ada musik romantis. Hanya sebuah ruangan luas dengan ranjang besar, lemari kayu, dan kursi tempat madam biasa duduk. Aku duduk di tepi ranjang, jantung berdegup tidak karuan. Bukan karena bayangan yang macam-macam, tapi karena malu, canggung, dan entah kenapa merasa sangat kecil. Di hadapanku duduk perempuan yang sekarang sudah sah jadi istriku. Dia memakai gamis putih sederhana, kerudung menutup rambutnya. Matanya yang buta menatap kosong, tapi wajahnya tenang. "Nak," katanya pelan, "malam ini semua orang mungkin mengira aku akan meminta banyak hal darimu sebagai seorang istri." Dia tersenyum tipis. "Tapi yang aku mau hanya satu." Aku menelan ludah. Di kepalaku bermunculan rasa bersalah. Apa dia tahu aku menerima ini semua karena uang? Dia mengulurkan tangannya, mencari-cari sampai akhirnya menyentuh tanganku. Genggamannya hangat. "Aku ingin kau jujur malam ini. Aku ingin kau jawab pertanyaanku tanpa menyisakan apapun." Pertanyaan itu ternyata bukan, "Apakah kau mencintaiku?" atau "Apakah kau mau memelukku?" Bukan. Pertanyaannya jauh lebih dalam dan mengiris. "Kalau tidak ada mahar 400 juta itu," katanya pelan, "kalau aku hanyalah perempuan buta biasa, tanpa perusahaan, tanpa rumah besar ini, apakah kau masih akan mau menikah denganku?" Pertanyaan itu menamparku habis-habisan. Aku diam. Lama. Di dalam hati, perang lagi. Satu sisi ingin berbohong demi menenangkan hatinya. Sisi lain tahu, ini saatnya harus jujur. Malam pertama kami menjadi saksi, bukan tubuh yang diuji, melainkan niat.
Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu, madam, kataku akhirnya, lirih. Mungkin aku nggak seberani ini kalau nggak ada mahar itu. Tapi aku juga nggak mau bilang aku sama sekali nggak peduli padamu. Aku menghormatimu. Dari dulu, aku kagum dengan caramu menjalani hidup meski semua orang hanya lihat hartamu. Kata-kata itu mengalir pelan. Aku jujur bahwa uang memang menjadi bagian besar dari keputusanku. Aku jujur bahwa aku takut miskin. Takut pulang ke kampung dengan tangan kosong, takut lihat bapak dan ibu menua dengan utang yang gak lunas-lunas. Madam mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai, dia hanya tersenyum, matanya yang kosong menatap ke arahku. Terima kasih sudah jujur, katanya. Jadi permintaanku malam ini, permintaan malam pertama kita adalah jangan pernah bohong lagi pada siapapun, terutama pada dirimu sendiri. Dia menarik napas panjang, lalu menambahkan, dan satu lagi, gunakan mahar itu bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang yang hidupnya dulu mirip seperti hidupmu. Kalau suatu hari kita kembali ke Indonesia, tolong jadilah mata untuk orang-orang yang tak terlihat oleh dunia. Janji? Aku terdiam. Permintaan itu sederhana, tapi berat. Bukan pelukan, bukan sentuhan, hanya sebuah janji. Janji untuk gak menjual kejujuran dan untuk berbagi ketika aku nanti berkecukupan. Malam itu, tanpa sadar, air mataku menetes. Aku mengangguk, menggenggam tangannya. Aku janji. Setelah pernikahan berjalan, hidupku berubah drastis. Uang mengalir. Mahar 400 juta langsung kutransfer pelan-pelan ke Indonesia. Kupakai untuk lunasi utang, benerin rumah, dan bayar biaya sekolah adik. Keluargaku di kampung tiba-tiba jadi bahan omongan. Wah, anaknya jadi orang kaya di Arab. Mobil baru, rumah baru di perumahan, tabungan berisi. Dari yang dulu makan seadanya, kini kami bisa pilih restoran kalau sedang jalan. Di Riyadh, aku dapat kamar yang lebih baik. Pekerjaanku lebih ringan, karena sekarang statusku bukan pembantu biasa, tapi suami majikan. Dan disinilah teman-teman, pelan-pelan muncul yang namanya nikmat sesat. Nikmat yang kelihatannya manis, tapi di dalamnya ada racun halus. Awalnya aku sering ingat janji malam pertama itu. Setiap kali kirim uang ke kampung, aku sisihkan sedikit untuk sedekah, buat tetangga yang susah, buat masjid yang mau renovasi. Tapi makin lama, makin banyak keinginanku sendiri yang muncul. Smartphone terbaru, jam tangan mahal, baju-baju branded yang dulu cuma bisa kulihat di iklan. Aku mulai main ke mall lebih sering, nongkrong di kafe, pesan makanan tanpa lagi lihat harga. Di kampung, aku bangun rumah bukan sekadar layak, tapi harus lebih bagus dari rumah tetangga. Ada gengsi yang pelan-pelan tumbuh. Suatu hari adikku telepon, suaranya pelan. Mas, Pak RT bilang di kampung banyak keluarga yang kesulitan. Kalau ada rezeki, mungkin bisa bantu. Aku mengangguk-angguk saja di telepon, bilang, iya nanti mas lihat. Tapi begitu gajian, aku malah kepikiran beli motor baru buat gaya kalau pulang. Aku mulai bohong sama diri sendiri. Nanti kalau uangku sudah sekian ratus juta, baru aku sedekah lebih besar. Nanti kalau utang benar-benar lunas semua, baru deh bantu orang lain. Padahal kalau dipikir, sebelum punya apa-apa saja, aku masih bisa berbagi sedikit. Perlahan, hubungan dengan keluargaku pun berubah. Sebagian mulai lihatku bukan lagi sebagai anak sulung yang harus dijaga, tapi sebagai mesin uang keluarga.
Permintaan datang bertubi-tubi. Minta modal usaha, minta bangun rumah, minta ini itu. Kalau aku nggak bisa langsung kabulkan, mereka ngambek, diam, atau bilang, lupa ya sama keluarga sendiri. Di saat yang sama, di Riyadh, Madam mulai sering sakit. Mungkin karena usia, mungkin karena lelah dengan urusan bisnis yang tidak ada habisnya. Dia sering duduk lama di kursinya, memegang dadanya. Napasnya berat. Suatu malam, dokter keluarga datang dan bilang pelan, dia perlu istirahat, jangan terlalu banyak pikiran. Tapi aku masih sibuk dengan urusanku sendiri. Aku masih sibuk mengecek nilai tabungan, merencanakan investasi, memikirkan bangun rumah toko di kampung. Titik terendah datang pada suatu malam ketika listrik di sebagian rumah tiba-tiba padam karena korsleting. Asap tipis mulai muncul dari salah satu ruangan dekat perpustakaan. Semua pekerja panik. Aku yang seharusnya ada di rumah malah sedang di luar, nongkrong dengan beberapa teman TKI lain di kafe, pamer foto rumah baruku di Indonesia. Telepon dari manajer rumah tangga datang tergesa-gesa. Kau di mana? Madam sesak napas. Ada asap di rumah. Semua orang panik. Aku buru-buru pulang. Sampai di rumah, aku lihat beberapa petugas sudah datang. Asap mulai reda. Madam duduk di kursinya, wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang tasbih, napasnya tidak teratur. Saat aku mendekat, dia memanggil namaku pelan. Kau di mana tadi? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk. Aku bisa saja bilang, tadi aku lagi beli obat, atau tadi aku lagi urusan penting. Tapi malam itu, entah kenapa, bayangan malam pertama kami muncul lagi. Janji yang kuucapkan sambil menangis, aku nggak akan bohong. Aku tertunduk, aku di kafe Madam, nongkrong sama teman-teman. Maaf, aku nggak ada di sini saat Madam butuh. Dia diam lama. Lalu dengan suara yang sangat pelan, dia berkata, nikmat yang membuatmu menjauh dari kewajiban, itu bukan nikmat nak, itu ujian. Dan sepertinya kau mulai kalah. Kalimat itu seperti pisau yang mengupas habis lapisan-lapisan pembenaran yang selama ini kubangun. Di saat yang sama, adikku kirim pesan foto rumah tetangga kami yang roboh karena hujan deras, sementara rumah kami berdiri kokoh dengan cat baru. Pesannya hanya satu baris. Mas, kadang aku malu tetangga. Lihat rumah kita begini, sementara mereka masih bocor-bocor. Malam itu aku duduk sendirian di teras belakang rumah, menatap langit Riyadh yang gelap. Untuk pertama kalinya sejak kaya, aku merasa sangat miskin. Bukan miskin uang, tapi miskin tenang. Nikmat yang kupikir dulu jawaban dari semua doa, ternyata membawa konsekuensi mengerikan. Aku hampir kehilangan diriku sendiri. Beberapa hari setelah kejadian korsleting itu, suasana rumah berubah. Tidak ada yang berani bersuara keras. Semua orang berjalan pelan. Madam lebih banyak diam. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus bicara. Bukan lagi sebagai pekerja, bukan hanya sebagai suami di atas kertas, tapi sebagai manusia yang pernah berjanji pada malam pertama pernikahannya. Suatu sore, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar Madam. Dari dalam, terdengar suaranya pelan, "Masuk." Aku duduk di karpet dekat kursinya. Dia menghadap ke arahku, seperti biasa matanya yang buta menatap kosong. Tapi entah kenapa aku merasa seolah-olah dia melihat menembus diriku. "Madam," kataku lirih, "aku mau jujur, lagi." Aku ceritakan semuanya, tentang bagaimana aku menikmati kemewahan, bagaimana aku mulai lupa sedekah, bagaimana aku merasa bangga setiap kali orang memujiku sebagai orang kaya baru,
bagaimana aku makin jarang peduli pada tetangga di kampung yang kesusahan. Aku bahkan mengakui kalau kadang di dalam hati aku merasa hidupku sekarang ini semacam balas dendam terhadap kemiskinan masa lalu. Mada mendengarkan tanpa menyela seperti dulu-dulu. Sesekali dia mengangguk pelan. Setelah aku selesai, suasana hening beberapa detik. Lalu dia berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Kau tahu, kenapa dulu aku memilihmu bukan orang lain?" Aku menggeleng meski tahu dia tak bisa melihat. "Karena di awal kau bekerja di sini, aku bisa mendengar kejujuran di langkahmu," katanya. "Cara kau menjawab pertanyaanku, cara kau bercerita tentang keluargamu, aku butuh seseorang yang bisa melihat dunia untukku. Bukan hanya dunia luar, tapi dunia di dalam hati manusia." Dia menarik napas panjang, tangannya menggenggam tasbih lebih erat. "Tapi belakangan ini, langkahmu berubah. Kata-katamu tetap manis, tapi aku tidak lagi mendengar rasa syukur di dalamnya. Yang kudengar hanya ketakutan kehilangan uang." Kalimat itu menohok, karena memang itu yang terjadi. Aku lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan diriku sendiri. "Aku buta," lanjutnya, "tapi aku bukan bodoh. Aku tahu sejak awal kau menerima lamaranku bukan hanya karena cinta, dan itu tidak apa-apa. Aku tidak butuh dongeng. Aku butuh kejujuran. Justru karena itulah, malam pertama aku hanya meminta satu, jangan bohong." Dia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. "Nikmat yang paling besar dalam hidup bukan uang, bukan rumah, bukan mobil. Nikmat terbesar adalah ketika hatimu tenang saat bersujud. Kau akhir-akhir ini masih merasakannya?" Pertanyaan itu menghantam dadaku. Jujur, akhir-akhir ini, setiap kali salat, pikiranku sibuk dengan urusan bisnis, cicilan, rencana bangun properti. Mulutku bergerak membaca doa, tapi hati dan otakku melayang ke angka-angka. Aku jarang lagi nangis dalam doa, seperti dulu waktu belum punya apa-apa. Saat itulah aku merasa benar-benar hancur. Air mata yang tadi kutahan akhirnya jatuh. "Aku kehilangan itu, madam," kataku terbata. Aku nggak tahu kapan tepatnya, tapi aku kehilangan rasa tenang itu. Dia mengulurkan tangannya, pelan mencari sampai menyentuh bahuku. "Kalau begitu, mari kita cari bersama," katanya lembut. "Mulai hari ini, kita atur ulang hidup kita. Kekayaan ini, bisnis-bisnis ini, kalau kau mau bantu mengelolanya, kelola. Tapi satu hal, jadikan setiap rupiah yang kita punya bukan hanya untuk menambah bangunan di dunia, tapi juga rumah kita di akhirat." Dia menyebut satu ide yang sudah lama ternyata dia simpan. Membuat sebuah yayasan di Indonesia, khusus untuk membantu keluarga pekerja migran, anak-anak yang ditinggal orang tuanya merantau, dan orang-orang tua yang hidup sendirian di desa-desa. "Bukankah dulu kau bilang, banyak anak TKI yang sekolahnya putus?" tanyanya. "Mengapa kita tidak mulai dari sana?" Ucapan itu sederhana, tapi buatku terasa seperti pintu yang terbuka lebar. Beberapa bulan berikutnya, hidupku benar-benar berubah. Kali ini bukan hanya di permukaan, tapi juga di dalam. Aku dan madam mulai merapikan keuangan. Sebagian aset yang dulu cuma jadi simbol gengsi, kami jual. Bukan berarti kami jadi miskin, tidak. Tapi kelebihan yang dulu cuma dipakai untuk gaya, mulai diarahkan ke sesuatu yang lebih berguna. Kami membeli sebidang tanah di dekat desaku, membangun sebuah rumah sederhana
yang dijadikan sekretariat yayasan. Namanya Yayasan Mata Hati. Madam yang memilih nama itu. Katanya karena aku buta, tapi aku ingin punya mata di sana. Dan hatimu semoga jadi jembatannya. Yayasan itu mulai bergerak pelan-pelan. Kami membiayai beberapa anak untuk melanjutkan sekolah, membantu keluarga yang orang tuanya masih bekerja di luar negeri, dan memberikan pelatihan kecil-kecilan bagi para istri atau suami yang ditinggal merantau supaya mereka bisa mandiri. Setiap kali aku pulang ke Indonesia, aku tidak lagi merasa perlu pamer rumah besar atau mobil mewah. Justru yang membuatku paling bangga adalah ketika melihat anak-anak yang dulu hampir putus sekolah, kini pakai seragam rapi, tersenyum malu-malu saat mengucap terima kasih. Hubunganku dengan keluarga juga pelan-pelan membaik. Awalnya memang masih ada yang mengeluh, kenapa uangnya dipakai bantu orang lain juga, bukan kita saja. Tapi lama-lama mereka ikut terlibat. Ibu bantu mengurus administrasi yayasan, adikku membantu koordinasi di lapangan. Bapak yang sudah sakit-sakitan tetap duduk di teras setiap sore menyapa siapapun yang datang berkonsultasi ke rumah. Di Riyadh, Madam semakin sering sakit, tapi wajahnya justru terlihat lebih tenang. Aku nggak takut mati, katanya suatu hari. Yang kutakutkan adalah mati dalam keadaan menumpuk harta yang tak berguna. Sekarang setidaknya kita sudah mulai mengalirkannya. Aku menggenggam tangannya waktu itu. Di momen itu aku sadar, perempuan yang dulu kupikir hanya jalan keluar dari kemiskinan, ternyata adalah guru terbesar dalam hidupku. Dia mengajarkanku bahwa cinta tidak selalu datang dengan debaran anak muda, tapi bisa juga muncul dari rasa hormat, tanggung jawab, dan perjalanan panjang dua jiwa yang sama-sama belajar. Kalau kalian tanya, sekarang, apakah aku mencintainya? Jawabannya, iya. Dengan cara yang tenang, dewasa, dan penuh syukur. Dan soal pertanyaan malam pertama itu, sekarang kalau suatu hari aku diberi kesempatan untuk memutar waktu dan ditanya hal yang sama. Kalau tidak ada mahar 400 juta, kalau aku hanyalah perempuan buta biasa, apakah kau masih akan menikahiku? Mungkin dulu aku ragu, tapi hari ini setelah semua perjalanan ini, setelah melihat bagaimana cintanya pada Tuhan, pada orang-orang yang tidak terlihat dunia, aku bisa menjawab dengan mantap. Iya, karena justru dari kebutaan lahir cahaya yang menyadarkan mataku. Teman-teman, dari semua ini ada satu hal yang paling ingin aku titipkan. Uang itu penting, iya. Kita butuh makan, butuh bayar sekolah, butuh tempat tinggal. Tapi begitu uang jadi satu-satunya kacamata kita melihat dunia, pelan-pelan kita akan kehilangan hal yang paling mahal, ketenangan. Rezeki itu luas, kadang datang lewat jalan yang enggak kita duga, kadang lewat orang-orang yang di mata dunia tampak bermasalah, beda usia jauh, beda negara, bahkan keterbatasan fisik. Tapi kalau kita jalani dengan kejujuran, rasa hormat, dan keberanian untuk mengoreksi diri, Allah punya cara indah untuk membalik segala nikmat sesat, jadi jalan pulang. Aku dulu dinikahi majikanku sendiri, pengusaha minyak yang buta. Aku menerima mahar 400 juta dengan hati yang penuh ketakutan dan ambisi. Tapi malam pertama, dia tidak meminta tubuhku, dia meminta kejujuranku. Dari situlah hidupku berubah. Dan sekarang, kalau kalian sedang berada di persimpangan antara rezeki dan harga diri, antara kenyamanan dan kebenaran, ingatlah, yang paling penting bukan seberapa besar yang kalian punya, tapi seberapa bersih niat kalian menjaga dan mengalirkannya. Karena pada akhirnya, yang kita bawa pulang bukan rumah, bukan rekening,
tapi cerita tentang bagaimana kita memperlakukan cinta dan amanah yang dititipkan pada kita. Kalian punya, tapi seberapa bersih niat kalian menjaga dan mengalirkannya. Karena pada akhirnya, yang kita bawa pulang bukan rumah, bukan rekening, tapi cerita tentang bagaimana kita memperlakukan cinta dan amanah yang dititipkan pada kita.